kita akan merenungkan satu tema, yaitu rencana Allah mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, boleh di-unmute ini ya, nanti ya. Kira-kira ayat apa yang paling diingat oleh orang, gitu ya? Kecuali Pak Kurdi dan Semu Lili nggak boleh menjawab, ya. Ada yang mau mencoba? Siapa ini kira-kira yang mau mencoba? Ayat apa yang paling diingat oleh orang? Ayo, siapa yang ada yang mau Yohanes 3 mencoba? ayat 6. Oh, siapa itu ya? Yohanes 3 ayat 16. Siapa tadi? Ini ya, Cimehwa ya? Ya, Oh Yohanes 3 ya, ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ya. Betul, teman-teman? Yang bilang betul kasih jempol. Ya, saya mau tahu Betul, nih. Oh, betul ya. Ya, yang kameranya di close nggak bisa lihat saya ya. 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 Ayat yang paling diingat oleh orang adalah Yohanes 3 ayat 16. Saya mengingat ayat ini dari SD ya. Sekarang saya umur 47 tahun ini mungkin tahun ini 48. 48 atau 47. Saya sampai lupa nih umur saya sendiri ya. Sampai seumur ini ya, saya masih ingat ya, di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala kan malah lupa ya. Ya. Yohanes 3 ayat 16 ya. Nah, ayatnya ini ya. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul ayatnya ini. Ya. Ya, betul. Oh ya. Oke. Okay. Nah, kecuali Pak Kurdi dan Semu Lili ya, sekali lagi ya. Kira-kira ya ayat ini ada yang beda nggak ya? Dari yang biasanya kita hafalkan? Sampai Aisyah dan sentuhan nggak tahu ini pakai bahasa Indonesia. Nah, yang pakai bahasa Indonesia nggak tahu. Ada nggak yang bisa nih? Ya, angkat tangan mungkin ya. Waduh, saya bisa lihat nggak nih dari sini nih. Apa bedanya? Ayo. Anaknya Katanya yang kasih dunia supaya setiap harusnya orang yang percaya. Oke, apa yang tadi beda sama apa maksudnya? Berbeda dengan yang biasanya kita apalin. Nah, tadi kok Incu ya, kok Incu. ya maksud Apa bedanya kok Incu? ayat apa karena Allah begitu mengasihi dunia ini harusnya Ya. kan mengasihi anaknya. Oke. Nah, ini kok Incu ini sangat teliti ternyata ya. Biasanya kalau kita menghafal Yohanes 3 ayat 16 adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Benar bukan? Yang benar kasih jempol. Benar nggak kita ngapalinnya begitu? Ya? Oke. Ya, soalnya saya nggak bisa lihat nih ya jawabannya. Ya, kebanyakan kita menghafal bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu, ini adalah Alkitab Perjanjian Baru ya, terjemahan baru yang edisi kedua. Ya, artinya apa? Edisi yang telah diperbaharui. Sesungguhnya memang seharusnya terjemahan yang lebih tepat adalah ini ya. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Apa sih bedanya karena begitu besar kasih Allah dengan karena Allah begitu mengasihi dunia ini? Nah, ada yang bisa bantu jawab saya? Nah, bantu saya jawab. Apa bedanya? Bingung ya? Apa bedanya antara karena begitu besar kasih Allah dengan karena Allah begitu mengasihi dunia ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang bisa jawab, saya kasih hadiah ya, karena saya tahu ini nggak mau jawab soalnya ya. Baik, Bapak Ibu, ketika dikatakan karena begitu besar kasih Allah, itu adalah kata benda. Lampu mana lampu? Nah, benar bukan? Ya,
adalah kata benda. Sedangkan kalau kita mengatakan karena Allah begitu mengasihi dunia ini, itu menggunakan kata kerja. Ya, itu bedanya. Nah, ini penting. Ya, kenapa ini penting? Karena sesungguhnya ketika dikatakan Allah mengasihi dunia ini, ya, artinya Allah dengan kasih Allah itu adalah kasih yang aktif. Ya. Allah melakukan sesuatu yaitu mengasihi manusia. Ya, kalau dulu mungkin itu udah lama ya, waktu sekolah dulu ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Kalau pasif itu ya kita yang mendapatkan sesuatu gitu ya. Tapi kalau aktif kita yang melakukan itu ya. Dan di sini Allah lah yang mengasihi dunia ini. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah berinisiatif untuk mengasihi kita. Ini makanya penting kenapa ayat ini diberikan terjemahan yang lebih baik. Ya, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Ya. Bagaimanakah Allah mengasihi dunia ini? Nah, ini yang lebih lanjut kita akan lihat. Ya, Ia mengasihi dunia ini dengan mengaruniakan. Nah, ada yang tahu apa itu artinya mengaruniakan? Ya, ini kekurangannya pakai Zoom ya, nggak bisa tanya jawab ya. Kalau kita onsite mungkin sudah pada bisa bantu saya jawab ya. Mengaruniakan artinya memberi. Nah, memberi itu artinya apa? Kalau kita memberi, kita itu pasti berkorban. Bukan berdasarkan imbalan. Ya, betul, bukan berdasarkan imbalan ya. Nah, mengaruniakan atau memberi itu artinya Allah berkorban. Ya. Kalau kita memberi uang kepada orang lain, kita mengorbankan uang kita, benar bukan? Ya. Kalau kita memberikan waktu kepada orang lain, artinya kita mengorbankan waktu kita. Ya. Jadi ketika dikatakan Allah mengaruniakan, artinya Allah berkorban. Apa yang dikorbankan oleh Allah? Yang dikorbankan oleh Allah adalah anaknya yang tunggal. Tunggal. Ya. Nah, banyak orang yang mengatakan apa sih istimewanya anak tunggal gitu ya? Benar bukan? Ya. Apa sih istimewanya anak tunggal? Dulu waktu Hanya Cungpo, satu. kebanyakan penduduk begitu ya. Pemerintah punya aturan ya. Setiap keluarga hanya boleh satu anak ya. Nah, karena banyak yang melahirkan anak perempuan ya, begitu ketahuan anaknya di USG anaknya perempuan, banyak yang diaborsi ya. Makanya akhirnya pemerintah Tiongkok bilang ya udahlah kalau yang pertama perempuan boleh, dapat lagi laki-laki begitu ya. Nah, tetapi kalaupun anak itu adalah anak tunggal, ketika dia pergi ke sekolah gitu ya, berkumpul dengan anak-anak yang lainnya, apakah dia akan menjadi anak tunggal lagi? Tidak, ya. Karena ada teman-temannya yang lain yang juga adalah anak-anak, ya. Nah, ketika Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Allah, sesungguhnya ya, Yesus itu adalah satu-satunya yang ada di alam semesta. Enggak cuma satu-satunya di dunia. Ya. Tidak ada yang sama dengan dia. Ya. Hanya ada satu jenis anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, tidak ada yang lain yang bisa menggantikan dia. Ya. Nah, kalau sesuatu itu satu-satunya di alam semesta, bukankah itu hal yang istimewa? Benar bukan, Bapak Ibu? Ya. Jadi
pengorbanan atau karunia Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, yang sangat berharga. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan orang agar kita tidak binasa. Kita yang percaya, kita yang beriman kepada Yesus Kristus tidak binasa, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah kasih Allah yang memberikan yang sangat istimewa, yaitu anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, tidak hanya di dunia, tetapi di seluruh alam semesta, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Yesus Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau Allah begitu mengasihi kita sampai mengorbankan ya, anaknya yang tunggal yang satu-satunya, bagaimana respon kita? Ya. Kalau ada orang yang begitu baik kepada kita, respon kita gimana, Bapak Ibu? Berterima kasih dan sangat menghargai Berterima kasih pengorbanannya. dan menghargai. Bagaimana kita menghargai akan pengorbanan daripada Tuhan? Itu tadi Bu Indri ya? Ya, makasih Bu Indri. Ya, pastinya ya, kalau kita sudah dikasihi oleh Allah, kita juga mau mengasihi Allah. Terima. Benar bukan? No. Ya? Ya. Karena Allah sudah mengasihi kita, kita pun mau belajar untuk mengasihi Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Hal ini dijawab oleh Rasul Yohanes di suratnya. Ya, kalau ini Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menjawab pertanyaan bagaimana cara kita mengasihi Allah di dalam suratnya, ya, 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-20. Di sini dia mengatakan demikian, ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, ya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Di sini ya. Kalau aku mengasihi Allah tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, ia berbohong. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah tetapi kita tidak mengasihi saudara kita, membenci saudara kita, kita sudah berbohong. Karena di sini dikatakan apa? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ya. Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita, ya, orang yang di depan kita yang kita bisa lihat tidak kita kasihi, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Ya, benar bukan, Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi bagaimanakah caranya agar kita bisa mengasihi Allah? Caranya adalah dengan mengasihi sesama kita. Ya. Inilah cara kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Dan inilah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana prakteknya Bapak Ibu sekalian? Nah, saya ingin menunjukkan gambar ini ya. Gambar ini baru saya dapatkan tadi sore ketika dari Penatua Hendrikus, dari Bapak Hendrikus. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa ya? Nggak tahu ya. Bapak Ibu, ini adalah gambar para pengungsi gempa Cianjur yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Ya. Oleh karena gempa, rumah mereka itu hancur dan mereka harus tinggal di tenda-tenda. Gereja kita beberapa waktu yang lalu sudah mengumpulkan dana untuk menolong para korban gempa. Kebanyakan ya orang-orang itu menolong, memberikan bahan makanan, pakaian, ya, hal-hal untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal yang mereka butuhkan saat ini adalah tempat tinggal.
Kita bekerja sama dengan sebuah yayasan yang biasa membantu orang-orang di dalam bencana dengan membangunkan namanya huntara, hunian sementara, tempat tinggal sementara supaya mereka memiliki tempat tinggal. Mengapa sementara? Karena nanti pemerintah akan memberikan bangunan yang lebih baik lagi. Tetapi untuk saat ini mereka membutuhkan hunian yang sementara. Kita bisa membangunkan ini dananya beberapa belasan juta begitu ya, setahu saya satu huntara itu. Gereja kita mungkin hanya bisa membantu hanya membangunkan 2 huntara. Tetapi di gereja-gereja yang lain bisa membantu juga. Dengan dikumpulkan 1, 2, 3, bahkan mungkin 10 gereja akan banyak huntara yang bisa dibangun. Dan dengan demikian kita bisa menyatakan kasih kita. Kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama kita. Nah, pertanyaannya, kalau kita mungkin nggak punya uang, ya bukan nggak punya uang ya, pasti punya uang, ya. Soalnya kan masih bisa belanja nih, ya. Kalau uang kita terbatas, begitu ya, atau fisik kita lemah, mungkin kita nggak bisa pergi jauh, begitu ya. Masihkah kita dapat mengasihi sesama kita? Bisa Iya, masih melalui bisa. doa. Nah, ya, pang. Ya. Ini adalah jawaban yang luar biasa. Ya, sekalipun mungkin kita tidak bisa mengirimkan uang, mengirimkan dana, ya, mungkin fisik kita terbatas, tetapi dengan doa kita bisa mengasihi sesama kita. Seringkali pelayanan doa itu diabaikan, tetapi kata Tuhan, doa orang benar, ya, di dalam surat Besar Yakobus, kuasanya. doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, artinya pelayanan doa adalah pelayanan yang tidak main-main. Saya bersyukur belakangan ini, hari ini saya lihat ini ada sekitar 30 ya yang ikut, betul nggak? Kalau nggak salah sekitar 30, 28 ya. 28 ada tambah 1, saya pakai 2 alat gitu ya, sekitar 27. Saya bersyukur karena biasanya tidak lebih dari 20 ya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mendorong rekan-rekannya yang lain untuk boleh kembali berdoa ya, karena pelayanan ini adalah pelayanan yang penting. Karena tanpa doa apapun tidak bisa kita lakukan ya. Sedikit berdoa, sedikit kuasanya. Ya. Banyak berdoa, banyak kuasanya. Banyak berdoa, banyak kuasanya. Tidak berdoa, tidak ada kuasanya. Tidak ada kuasanya. Ya. Karena kekuatan kita sebagai orang percaya hanya ada di dalam doa. Doa. Kita boleh belajar mengasihi orang, ya, mengasihi sesama kita, baik melalui doa-doa kita, ataupun kalau kita memang memiliki berkat lebih, kita bisa mendukung yang lain, ya. Kita bisa membantu yang lain sebagaimana Tuhan sudah mengizinkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih Allah begitu besar bagi kami. Ajarilah kami Tuhan, bagaimana kami mengasihi seperti Tuhan mengasihi, baik dengan uang kami, baik dengan waktu kami, ataupun dengan tenaga kami, atau juga melalui doa-doa yang kami naikkan, karena sesungguhnya doa itu adalah kuasa terbesar yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.